Kalau di zaman dulu, zaman Rasulullah dan para pernah terjadi Memang begitu. Oh begitu Sat? Memang begitu. Masjid Nabawi itu dikelilingi oleh semua kebutuhan masyarakat Madinah. Jadi senternya, Ya. Pokoknya semua orang, lu butuh apa lu ke masjid lah gitu. Abang punya itu kan, konsultan jodoh kan? Iya. Konsultan jodoh itu boxnya harus ada di masjid. Box pelayanannya itu apa sih namanya? Resepsionnya. Di masa Nabi itu resepsionnya ada di masjid. Jadi ada anak lajang datang sholat ke masjid, ada anak gadis datang sholat ke masjid. Ditemukan. Daripada ketemu di mall, mending ketemu di masjid. Betul. Jelas. Betul, Sat. Artinya kan, wah calon istri gua nih udah punya kesadaran ke masjid. Si perempuan juga gitu. Wah calon laki gua nih udah punya kesadaran ke masjid. Ada box ta'aruf di situ. Keren. Mainkan. Besok akan langsung selesai. Satu frekuensi langsung Jadi. Nah itu kalau bicara masjid di masa Nabi. Masa Nabi ya. Di masa Nabi nih ada orang bercerai. Kemana perginya? Ke masjid, Pak. Karena di situ ada pengaduan orang yang sedang bertengkar laki bini. Ini agak keluar nih ngomong gitu ini. Ya kan gitu ya. Jadinya apa? Nggak bercerai. Ada sengketa tanah, datang semua kebutuhan masyarakat Madinah ada di sekitar Masjid Nabawi. Masjid produktif, pesantren produktif itu memang cita-cita Ustadz nih. Saya tuh geram sekali melihat masjid itu masih menggeser kotak infak. Harusnya yang kita geser itu bukan kotak katalog harusnya. Ini ada ini zona ini. Yang kita geser itu katalog nih, geser sehingga orang baca, wah, saya memang lagi pengen beli sepatu nih, ternyata ada yang jual sepatu di MRBJ. Itu yang kita geser, Pak. Sayur, kambing, sapi, ada semua. Ini yang diedarkan kotak infak. Malu kita harusnya itu. Katalog usaha masjid diedarkan di sholat Jumat. Ada nomor kontak personnya di situ kan, per katalog. Saya mau beli kambing nih 1.000 ekor. Mana? Oh boleh Pak, saya akan kontak masjid. Karena kita di masjid semuanya. Nanti kalau Pak survei kandangnya di sini. Kan gitu kan. Tapi lagi-lagi saya karena diajak MRBJ bicara ini ya kita buka. Saya ingin betul bahwa masjid pesantren produktif. Gak apa-apa ya kita bahas masjid produktif juga karena bagaimanapun. Iya betul. MRBJ itu ya karena kita di MRBJ TV nih yang kita perhatiin MRBJ. Saya melihat peluang MRBJ itu dalam hal produktivitas Bang Sani sangat besar. Di situ berkumpul banyak keahlian, banyak ini. Ayo dong kita bangun itu sama-sama potensi itu. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya Bang Sani, ekonomi ini adalah penunjang utama untuk majunya umat Islam ini. Yang lain-lain itu kan ngikut Bang. Karena semua butuh dana. Kita harus beli mikrofon ini supaya jernih suara kita. Kita harus beli lighting supaya bagus hasilnya, kamera. Ini butuh. Emang bisa dibeli pakai kecap? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngecap beli ini, nggak bisa. Yang bisa bawa ATM yang isinya banyak, tinggal gesek, kebayar kan gitu ya. Bagaimana ya supaya kita punya? Kita harus punya usaha. Masjid, peluangnya besar. Pesantren peluangnya besar. Kenapa, Bang Sani ya? Nih cita-cita kita di sini. Lulus nanti angkatan pertama. Sekarang angkatan pertama itu ada 5 orang. 5 orang ya. Saya berharap mereka lulus dengan baik. Saya nggak berharap lulus dengan baiknya itu dia hafal Quran, itu kecil bagi saya. Karena orang yang bikin hafal Quran ada banyak. Tapi saya berharap mereka ini punya jiwa wira swasta yang kuat. Itu yang saya harapkan. Kenapa nanti sekarang ini aja Bang Sani, udah ada orang datang kemari, Pak Salman, saya udah ada lahan saya Pak Salman 5 hektar, tolong dikelola dong Pak Salman. Saya belum punya source-nya belum ada. Belum punya human-nya ini belum punya saya. Human resource-nya belum punya saya. Kalau saya mau comot dari lain, belum amanahnya, belum tahu saya. Tapi kalau santri saya, ini Nabi. Nabi kan pengusaha sebelumnya. Ditelepon dia sama klien-klien bisnisnya. Muhammad, aneh punya delima nih panen kira-kira 7 hari lagi. Ente punya jalur gak? Lo ada. Siapa? Sahabatnya dia juga. Networknya Nabi. Zubair, ini ada delima mungkin 7 hektar mau panen. Gimana? Saya yang borong ya Rasulullah. Nabi merekomendasikan Zubair ke pengusaha sana. Yakin. Kenapa? Santrinya Nabi. Tinggal telepon, Zubair, jangan macam-macam ya. Jangan bohong kau. Jual baik-baik, beli baik-baik. Jangan ada penipuan. Transaksi harus siap ya Rasulullah. Kan santri kita dia. Nak, ingat anak ya, kau harus amanah nak. Jangan hanya kau pikirkan untung nak. Network lebih mahal daripada keuntungan. Betul. Kita bisa nasihati dia. Siapa Ustaz? Jalan dia.
pasti berhasil. Saya yakin betul. Jadi nggak usah jadi penceramah dia nanti emang. Tapi dia membiayai 4.000 penceramah. Wah, gitu kan. Itu nanti harapannya. Maka dari kalau pesantren, harapan saya itu justru nanti anak-anak santri ini yang jadi pengusaha. Kalau masjid memang jamaah yang kita create peluang-peluang itu di situ. MRBJ ini besar banget. Kemarin juga saya sempat waktu bulan Ramadan saat yang kopi 5 waktu itu, saya sampai nggak bisa pesan karena sold out. Iya, coba habis. Nah itu apalagi kalau nanti zona muamalah sudah jadi, ya Allah, dan bisa kerjasama juga dengan pesantren bisa sini. Insya Allah, saya sangat ingin tuh produktif bisa di situ ikut nanti kerjasama. Pasti kan pasar itu luar biasa di situ, luar biasa sekali. Masjid MRBJ harus menjadi masjid percontohan dalam hal itu. Dan gini Bang Sani ya, saya ini ngajak ke MRBJ, lakukan terus konsisten. Jangan banyak dulu jangan banyak, kalau banyak kata orang Medan, jangan banyak cakap lah. Do more, talk less. Ya gitu. Talk less, do more. Gitu Bang Sani. Nah, Ustaz, untuk rencana kedepannya Ustaz, dari pesantren Ruham Al-Fajr sendiri, itu at least 5 tahun ke depan itu rencana Ustaz apa Ustaz? Baik. Pertama, sering saya sampaikan ke tim kita di sini, sampai ini kan tahun keempat ya, sampai tahun ke-7 kita harus berhasil menentukan model pesantren ini fix untuk Ruham. Ya, nah, itu yang sedang kita fokus betul. Baik itu kurikulumnya, usahanya, semuanya kita bikin dulu sampai net. Nah, gitu ya. Itu rencana kita pertama. Yang kedua, rencana kita ke depan ini ya, kita mencoba membuat Rohama Al-Fajr ini mampu membiayai pesantren-pesantren lain. Kalau boleh kita yang bangun sendiri. Tapi kalau tidak boleh, misalnya saya akan pergi ke Purwokerto, saya akan pergi ke Medan, saya akan pergi ke Sulawesi. Saya coba, sayangnya ini masih harus kerja berat kita karena umat Islam ini belum ada blueprint, umat Islam ini belum ada roadmap, ya belum ada. Misalnya roadmap pesantren itu seperti apa sih di Indonesia, itu nggak ada Bang Sani. Bab ini juga sebenarnya PR besar. Gregetan saya ingin betul. Maksudnya saya di kecamatan atau di provinsi Jawa Barat itu ada beberapa pesantren sih. Pesantren apa aja sih, jenisnya seperti apa, kurikulum seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa, kondisi santrinya. Ini nggak ada yang data ini. Belum ada yang data itu. Tapi saya akan lakukan. Tapi yang saya lakukan adalah apa? Mencoba cari info pesantren-pesantren yang sudah ditinggal kiainya, karena kiainya meninggal, kemudian jatuh, kondisinya seperti apa. Itu kita ajak ngobrol, kita kerjasama, tetap nama bapak, tapi kita support secara finance, tapi dengan catatan kita akan diskusi kurikulum, tentang entrepreneur apa. Kalau bapak mau, kita akan support dananya. Itu nanti rencana ke depan kita nanti. Itu dengan syarat kita harus benar-benar di sini udah running. Baru kita berani dan kita ke pesantren. Karena kalau di survei Bang Sani, banyak loh pesantren yang nasibnya antah berantah sesudah ditinggal kiainya. Banyak. Figuritas itu ya Ustaz. Iya. Kalau Ustaz Salman nanti saya mencoba, saya sampaikan kepada tim kita di sini, saya ini bisa saja besok meninggal, lusa meninggal. Tapi apa yang kita musyawarahkan bersama, lanjutkan jika itu baik. Lanjutkan. Jangan kita menyerah, gue bilang. Karena kan saya sih udah mulai pede lah, misalnya pun saya tinggalkan dia, udah jalan kok. Saya sering bilang sama teman-teman gitu, ini udah jalan, tinggal dilanjutkan. Tapi selama saya hidup saya akan dampingi terus, kecuali nanti sesudah ini running, saya itu akan lakukan itu nanti. Tim Roham Al-Fajr termasuk yang sudah sangat solid menurut saya. Tinggal nanti dibantu santri. Pak Hamdan, ente ke Palu ya, ada pesantren di situ, tolong didampingi.
observasi atau apa sampai dia nanti berdiri lagi dengan baik sampai dengan kondisi kayak kita ini. Dia punya ternak apa, dia punya kebun apa, dia punya santri berapa, dia punya kurikulum berapa, dia kebutuhan guru berapa, bisa kita support dari sini. Jadi blueprint ini nanti dibawa ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia nanti kalau bisa. Nah kan kita tentu kita nggak bisa kerja sendiri seperti yang sering saya bilang sama Bang Sani saat kita off air tadi. Jangan pernah berencana kerja sendiri, nggak bisa. Rohama Al-Fajar ini kalau saya kerjain sendiri, ya nggak bisa saya Bang. Nggak mungkin saya bisa. Saya nggak ngomong-ngomong petani, peternak, saya nggak bisa sebenarnya. bukan di situ saya saudara. Yang saya lakukan adalah apa? Mengajak tim untuk melakukan pertanian, peternakan, baik itu ternak ikan apa. Ini ternak ikan kita hari ini kayaknya panen 100 kilo kita. Hari ini. Dan udah laku. Oh, wis. Baru mau pesan. Tadi sampai sholat subuh, tim ikan kita, Ustaz, hari ini kita telat ngasih makan ikan. Loh, kenapa? Aku bilang, ada pesan 100 kilo, Ustaz. Jadi kita panen. Nah, ini kan akan berjalan terus nih, Bang. Ini ikan kita nih, Masya Allah, tabarakallah ya. Selalu ingin, makanya saya gregetan menyampaikan kepada orang, bekerjalah, berbuatlah. Saya ini tidak punya ilmu ikan, tidak punya modal kolam. Tidak punya pasar, udah apa lagi? Jadi ini semua tuh terjadi karena ayo kita kerjakan. Tapi dua tadi modal yang lupa ya, keyakinan kepada Allah, mau bekerja. Ini modal paling besarnya. Ini core-nya. Motornya paling besar. Core-nya itu ya, intinya. Di situ. Ya. Tentu nanti akan muncul harus kreatif, harus amanah, harus jujur itu nanti di bawah itu. Tapi ini yang paling besar yang harus dimiliki oleh seorang. Sekarang Masya Allah kolam kita udah 31 kolam, penjualan juga sudah bagus. Bahkan sekarang Kang Sani udah muncul anak perusahaannya nih. Anak perusahaan kita bilang aja begitu ya. Kenapa bilang gitu? Kan 31 kolam ini kita harus belanja pakan besar. Oh iya betul. Ternyata penanggung jawab kolam kita ini namanya Pak Hari punya link ke pabrik pakan. Oke. Jadi pesan minimal sekian ton dapat harga potongan sekian. Oh iya. Ternyata sudah dapat potongan harga itu, kita bisa jual lagi, Bang. Sekarang kita udah jual pakan. Jadi kayak distributor. Iya, udah jadi distributor. Kemarin kita udah punya pelanggan di mana ya, di Ciawi apa di pokoknya daerah puncak sana lah. Dia bisa ngambil nanti kita per bulan atau per minggu bahkan 50 karung. Woi, aku bilang rawat itu baik-baik. Perawatnya apa? Hubungan. Nah, itu tadi networking. Tadi. Saat kita berbisnis, saat kita entrepreneur, jangan yang dipikirkan untung, tapi network. Saya kalau dari ini kebun ini hampir 1 hektar ya, dengan ternak. Ini rencana yang terdekat apa, Sat? Rencana terdekat kita sedang bikin 1000 pot. 1000 pot tadi. Untuk nanam jahe, kunyit, ya. Itu rencana paling dekat. Rencana paling dekat selanjutnya kita akan rapikan kolam-kolam kita ini. Kita rapikan, nanti ada temuan baru, ya, itu apa? Kita akan beternak gurame. Ikan gurame ini ada keunggulannya, Kang Sani. Sesudah kita ini ceknya. Apa? Ikan gurame ini kita nggak perlu beli pelet. Nggak perlu beli pelet. Terus makannya apa? Kita nanam talas, nanam sente. Daun talas sama daun sente dia bisa makan. Bahkan di sini ada namanya rumput Israel atau rumput Israel gitu, ngeri namanya. Saya juga heran siapa yang ngasih nama ini. Saya lupa nama aslinya, kalau nggak Israel gitu lah. Nama rumputnya, dan itu disukai sama si gurame. Makanya saya bilang tadi di awal, saya ini selalu berpikir usaha yang tidak merepotkan. Kalau ikan selain nila yang tidak ngerepotin, gurame. Cuman gurame ini baru panen setahun. Oh, kalau nila berapa? Kalau nila 3 bulan. 3 bulan. Ya. Per 3 bulan sudah. Per 3 bulan panen. Alhamdulillah. Begitulah, Bang. Jadi rencana-rencana kita, tapi saya selalu kumpul nih sama teman-teman, rencana kita apa. Terus rencana kita selanjutnya, Bang. Karena Abang nanya selanjutnya, rencana terdekat. Kita akan memproduksi bibit durian dan bibit alpukat yang unggul di sini. Bibit unggul? Iya. Durian dan alpukat. Bahkan rencana kita sesudah COVID-19 ini berakhir, kita akan terbang ke Medan untuk mengambil durian unggul Medan. Wow. Jago-jago di sana. Oh iya dong. Orang kan taunya musangking, bawor gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya durian Medan lebih legit,
lebih lemak, lebih harum daripada Musahid. Lebih nendang. Lebih nendang, bro. Nah ini kita mau ke sana, nanti ngambil pucuknya, nanti kita stack di sini. Nah itu menjadi rencana-rencana kita. Karena gini bang, semakin kesini kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Betul. Nah itu nanti mungkin yang paling dekat yang kita kerjakan. Dan Ustadz apakah memperkerjakan tenaga profesional nggak Ustadz untuk di sini? Justru semua yang datang yang kita ajak ke sini itu semua profesional. Bang, yang megang ikan kita ini insinyur perikanan IPB. Iya. Pas tuh ya. Pas. Yang megang kambing sama sapi kita pernah belajar dengan Pak Insinyur Muhaimin Iqbal, pasti tahu lah. Muhaimin Iqbal. Pasti orang-orang pertanian tahu. Dia punya kebun Al-Quran dulu di Jonggol. Sofyan itu latihan di situ selama 6 bulan. Kalau nggak profesional, kita nggak mau justru. Iya. Misalnya ada orang datang mau ngajari main gitar anak-anak, aku dengar dulu main gitarnya. Bisa nggak? Kalau selera gitarnya rendah ya nggak mau aku. Profesional harus kan kulun ya'malu ala syakilati. Skillnya dia nggak itu. Itu kadang-kadang jadi miss juga nih ya di dalam masjid. Kadang-kadang kita kayak ya udahlah kan ini dakwah seadanya ada deh. Jangan. Itu nggak boleh Ustaz ya? Jangan. Ini pesantren saya bilang jangan karena ini pesantren duafa kurikulumnya acakadul nggak boleh. Justru kita harus bikin tercengang setelah 7 tahun nih kita harus bikin orang belajar kurikulum. Kenapa? Kurikulumnya bagus dan gratis. Karena ternyata mikir kurikulum itu memang harus dibayar mahal, Bang. Karena ide kreatif kurikulum itu mahal, Bang. Maka pantas orang akhirnya Cambridge School laku franchise-nya kan. Sama apa lagi satu lagi itu kan laku kan. Kenapa? Karena desain kurikulum itu cakep. Sayangnya dia mahal. Nah itu dendam saya dari sejak kecil. Saya punya dendam dari sejak kecil. Kenapa orang hanya mau memberikan kurikulum yang bagus itu kepada orang yang mampu bayar? Terus kami orang miskin gak berhak apa belajar baik-baik? Maka Ruhama Al-Fajar harus menjadi jawaban itu. Dendam yang positif. Dendam yang positif harus punya kita kan. Jadi Ruhama Al-Fajar harus memberikan kurikulum terbaik tapi gratis. Wah. Jadi ya itu dia, bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan, nggak boleh. Silakan datang di sini. Saya selalu bilang gini ya, misalnya orang mau datang ngajar kemari, saya tes dulu. Bisa baca Al-Quran nggak? Standar baca Al-Quran menurut saya nih ya, saya sulit sekali mengatakan orang pandai baca Al-Quran. Apalagi itu jadi guru gitu. Kecuali guru Iqra ya. Kalau udah di guru Iqra, nggak apa-apa lah saya bilang. Tapi kalau dia bilang tahsin, tahfiz, datang dia, saya uji pasti. Kalau enggak ya saya baik-baik, saya bilang nanti saya hubungi, saya bilang gitu. Kalau saya setuju, langsung saya bilang, kau langsung ngajar. Itu biasanya saya begitu. Jadi kalau saya udah bilang nanti saya hubungi, itu udah nggak, udah nggak mungkin itu saya bikin. Kode. Maksudnya untuk tes jadi guru di sini. Iya. Kalau dia mau jadi guru nahwu sharaf, saya tes dulu nahwu sharaf. Nah jadi selalu mau ternak ikan, di mana pengalaman ternak ikannya? Saya, kalau Pak hari ini memang udah saya lihat. Sebelum dia kerja sama gitu udah saya lihat itunya kolam apanya semua. Harus profesional, Pak. Orang yang ngerjain tani kita nih, kita beri gelar dia di sini Profesor Doktor. Karena memang, tapi dia pengalaman dia di sini bertani. Tapi bukan berarti saya ambil semua ilmunya, enggak. Apa yang baik saya pakai, yang nggak baik nggak saya pakai. Semua selalu begitu. Harus kita seleksi. Bukan berarti karena kita dakwah pakai merasa nggak enak, jangan. Ya itu. Jangan. Islam itu harus tegas gitu. Ente nggak bisa. Gitu. Nggak bisa dilanjutkan, nggak boleh. Jangan biarkan itu. Akibatnya apa Bang Sani? Kita sebagai leader pasti dibenci nanti. Resiko ya. Ya kita mau ngambil resiko yang mana kan tinggal gitu. Berarti saya mungkin udah bener nih ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang menolak saya dampingi ta'aruf. Karena tidak satu frekuensi, Ustaz. Iya dong. Karena ini kan spesifik ya kan. Kita bicaranya orang nikah gitu. Nah ini denger ini saya jadi agak lega. Jadi bukan berarti saya nggak mau bantuin, tapi kita harus satu frekuensi dulu supaya ketika dijalankan nggak kaleng-kaleng juga hasilnya. Betul. Gitu. Satu lagi ku tambah Bang dalam hal konsultasi nikah kau ini Bang. Sesudah kau motivasi dia menikah, kau harus bertanggung jawab. Dia harus punya masukan uang yang bagus. Karena rumah tangga tanpa perekonomian yang bagus berantakan. Hepeng ya. Al-fulus. Ini aja nggak cukup Sat. Harus ada ini. Jadi abang ini amanahnya sesudah abang training mereka menemukan jodohnya, train dia untuk menjadi wira swasta.
Saya kirim sini aja. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Di karantina 1 bulan. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ada rencana saat ya nanti ada couple camp. Iya, jadi betul, nanti kita suami istrinya di sini. ini. Pernah nanti tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya insyaallah. Kita berapa hari di sini. Suami jadi lebih jantan. Iya dong. Perempuan jadi lebih betina gitu. Iya.